berdasarkan topotype, namanya ya, area geografis. Ada istilah MESA, ya Middle East, South Asia, itu yang origin atau asalnya dari apa namanya Timur Tengah sampai India. Ada istilah SEA, ya Southeast Asia. Ada istilah Pan Asia, ya apa namanya terjadi di seluruh Asia. Belum ada kemudian secara genetik ada garis keturunan namanya lineage. Nah sampai tahun 83 yang terakhir itu Indonesia sebenarnya mempunyai hanya ada O11. Nah, yang kemudian sejak 90 berhasil dideklarasi Indonesia bebas PMK. Sejak 90. Kemudian status itu gugur mulai paling tidak April 2022. Ya, PMK mewabah lagi di Indonesia dengan cepat di seluruh Indonesia. Per hari ini kalau tidak salah ada 19 provinsi, ada 20 provinsi sudah tertular di Indonesia. Ini cepat sekali menyebar. Nah, dalam waktu yang bersamaan terjadi di Jawa Timur dan di Aceh, kemudian juga di daerah lain di Indonesia. Ya, Bali termasuk paling belakang. Ya. Nih, jadi yang Indonesia, sementara data yang saya miliki adalah MESA IND 201 2001 lineage A. Ya, ini perhatikan. Ini vaksin, nanti perhatikan ini. Vaksin dari subtipe yang berbeda sudah dibuktikan tidak memberikan kekebalan sama sekali. Ya, kalau misalnya kita punya O dikasih vaksin A, enggak ada gunanya sama sekali. Ya. Nah, kalau dari serotipe yang berbeda, misalnya di kita adalah katakanlah MESA IND 201E misalnya, dikasih O1 misalnya atau O2 tidak memberikan kekebalan yang sempurna. Sebagian kemungkinan hewan bisa masih sakit dan tentu tetap bisa menyebarkan virus PMK lebih lanjut. Ini menjadi catatan nanti dalam pengembangan vaksin. Mudah-mudahan ada sejawat di sini yang berpikir, teman-teman yang dari Timor Leste barangkali berpikir bagaimana mengembangkan vaksin dan lain sebagainya. Nanti perhatikan. Jadi vaksin dari subtipe berbeda tidak memberikan kekebalan. Dari subtipe yang berbeda kekebalannya sebagian. Ya. Nah, dari sana kemudian kita lihat petanya sekarang. Jadi ada 7 yang disebut dengan kumpulan genetik PMK dunia. Ya, ada 7 yaitu POL 1, OA dan Asia 1. Ini ada di Asia Timur. Ini peta sebelum April 2022. Waktu itu Indonesia bebas, negara hijau. Ya, negara saya mengajar PMK semester ini tentang PMK itu akhir Maret, sehingga saya bilang selalu masih bebas. Ya. Jadi April kalau saya mengajar sekarang ya PMK Indonesia tidak bebas lagi PMK. Ya, Anda perhatikan. Oh Asia POL 1, kemudian POL 4 itu OA SAT 123, sorry. OA Asia 1 juga tapi virus yang berbeda. Kemudian POL 3, POL 4, POL 5, POL 6 dan POL 7. Perhatikan POL 7 di Brasil. Ya, di Amerika Selatan. Ya. Ini perhatikan, jadi saya benar isu-isu bahwa akan ada pemasukan vaksin dari Brasil, yang jelas virusnya sudah completely different, berbeda dengan Indonesia. Saya kira kita mungkin tidak akan banyak gunanya lagi. Ya. Nah, ini virus PMK di Indonesia itu masih rahasia, kita belum tahu, ya. Kita belum tahu bagaimana sekuennya. Ini adalah publikasi di Rayo dari paper tahun 2021, maaf ini di Kamboja, ya, yang sudah menunjukkan IND 201 ada varian lineage A sampai E, dan lineage E memang juga dominan juga di Asia, ya, lineage E ini. Dan saya kira informasi yang saya peroleh nampaknya virus PMK-nya adalah lineage E atau garis keturunan E. Jadi A, B, C, D. Sudah demikian melebar. Ya. Ya, bayangkan COVID saja kita ribut dengan Omikron, Delta, dan sebagainya. Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Dan ini juga
virus PMK juga sama. Bahkan lebih hebat dibandingkan dengan COVID. Variasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan COVID. Ya. Nah, hewan yang bisa sakit tadi sudah disebut adalah hewan berkuku genap, ya, yaitu semua ruminansia dan babi. Nah, ini yang benar-benar sapi dan kerbau, ya, yang sudah tertular dan sembuh dari PMK itu masih membawa virus selama 2 tahun. 2 tahun di dalam faringnya. Ini perhatikan, jadi akan lama ini. Paling tidak ini bagaimana nanti kalau pembebasan ini akan selalu diambil sampel dari faring, namanya probang test, ya. Kemudian domba dan kambing itu 9 minggu. Babi tidak lama, tetapi babi itu selalu berfungsi sebagai penguat wabah. Ini menjadi perhatian kita di Bali. Kalau sampai babi kena, maka virus PMK akan semakin sulit dikendalikan. Ya. Menyerang semua umur dan fatal pada hewan muda. Tadi ada di video yang disebut dengan tiger heart atau jantung macan. Ya. Jadi jantungnya mengalami nekrosis. Ya. Gejala lebih hebat pada hewan gemuk. Nanti kita lihat ada gambar tentang itu. Ya. Nah, ini kenapa babi disebut dengan penguat wabah atau amplifier host? Ini barangkali ini dulu, ya. Dari amplifier host itu karena di dalam udara pernafasannya, ya, di babi kalau sapi dan sapi dan domba itu mengeluarkan kelas 10⁵ 100.000 partikel virus di dalam udara pernapasannya per liter, ya, maka babi mengeluarkan 10⁸ partikel virus dalam udara pernapasannya, sehingga lebih airborne, lebih banyak virus yang bersirkulasi dan sehingga kemudian lebih banyak hewan yang tertular. Nah, dari sini babi mempunyai dilabel orang sebagai amplifier host penguat. Ya, ini. Oke, ini yang perhatikan banyak sekali yang saya sengaja gerah dengan ingin mengadakan ini karena banyak sekali statement. Oh, babi nggak kena. Aduh, ini benar-benar nanti kita lihat. Jadi ini yang harus disampaikan. Babi justru menjadi host atau hewan yang menguatkan wabah, memperhebat wabahnya. Ini harus menjadi perhatian kita di Bali dan juga daerah-daerah NTT, kemudian barangkali Papua dan juga Maluku, di mana babi cukup dominan di sana. Karena menjadi perhatian. Teman-teman dari Timor Leste perhatikan ini juga, ya. Saya kira itu. Ya, apakah zoonosis? Ya, ini ada paper, ya, tentang bagaimana resiko. Memang sebenarnya resiko orang tertular PMK itu rendah, sangat rendah, ya. Laporan itu biasanya terjadi karena meminum air susu yang tidak dipasteurisasi dan juga kontak dengan hewan sakit dan hewan yang tidak tertular. Jadi secara umum sebenarnya risiko sebagai tertular ke manusia atau sebagai zoonosis dianggap rendah. Walaupun sekali lagi saya melihatnya adalah orang bisa menjadi pembawa virus dari satu kandang ke kandang yang lain. Ini yang harus menjadi perhatian, yaitu istilahnya iatrogenik. Penularan bersama jarum suntik. Penularan oleh dokter hewan. Perhatikan ini, atau mantri hewan, atau petugas hewan, petugas kandang. Jadi yang ini perhatikan. Jadi kita sebagai, mudah-mudahan ada dokter yang mendengarkan siaran saya ini, broadcasting ini, untuk memperhatikan. Mari kita lakukan tugas kita sebagai dokter dengan baik, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak justru menjadi sumber penularan untuk hewan lebih lanjut, ya. Ini sudah tadi, ya. Nah, di mana virus itu ada? Jadi virus ada di mana-mana. Virus PMK ada di mana-mana, dari saliva, kemudian leleran hidung, kemudian vesikula mulut, lepuh di mulut. Cairan lepuh itu bahkan sumber untuk diagnosis yang paling baik. Atau epitel lepuh, ya, epitel lepuh yang kalau bisa dikelupas itu adalah sumber untuk diagnosis virus yang
paling baik. Dari pernafasan, dari lepuh yang ruptur atau yang pecah atau erosi, dari kulit, dari susu, dari semen, dari urin, jadi dari feses, kemudian leleran vagina, kemudian fetus yang abortus, embrio washing, dan jadi hampir semua tubuh sapi itu bisa membawa virus. Ini perhatikan, jadi virus ini sangat infeksius. Ini harus menjadi perhatian kita ya. Nah, bagaimana masuknya? Jadi masuk ke dalam tubuh kita dulu ke dalam tubuh hewan, aerosol, oral atau kulit. Dengan masa inkubasi hanya 1 sampai 8 hari. Perhatikan. Ini cepat sekali. Jadi dalam beberapa catatan bahkan hanya perlu 24 jam sudah muncul lepuh dan erosi ya. Jadi aerosol kulit, kemudian masuk mukosa hidung, faring, lidah, mulut, esofagus, rumen, kulit. Kemudian semua epitel squamous kompleks, epitel kulit bisa tertular dan disertai dengan ini demam yang luar biasa, ya, viremia dengan luar biasa di demam dan lepuh yang luar biasa, ya. Kemudian miokardium pada hewan muda, ini miokardium bisa tertular, miokardium pada hewan muda dan ini biasanya terjadi degenerasi otot jantung atau jantung macan. Ini pada anak babi, ini perhatikan. Jadi kalau anak ternak babi yang anak babinya tiba-tiba mati banyak, berada di daerah yang tertular PMK, bisa jadi kita uji dengan penyakit deteksi dengan penyakit dan mulut dan kuku juga bisa jadi ya. Oke, ini secara ringkas. Ini gejala pada domba dan kambing, ini pada sapi jelas tadi ya, lepuh, kemudian leleran hidung, hewan mengantuk, demam, ya. Ini lepuh di teracak yang belum pecah, ini pointer option, ya, pointer ini. Ini saya kira ini mulai gambar-gambar seperti ini di-share oleh teman-teman di banyak WA group saya kira. Jadi ini lepuh bahkan seluruh epitel lidah bisa terkelupas, ya. Dan anehnya mungkin perlu regenerasi 2-3 hari akan regenerasi kembali, ya, perhatikan. Ini pada kambing yang dominan adalah gejala ringan. Ini yang saya amati, maaf, jadi dalam kacamata saya yang untuk kambing itu barangkali dianggap sehat walafiat, tetapi sebenarnya karena gejalanya itu sering ringan dan yang dominan adalah pincang, tidak ada hipersalivasi atau leleran yang luar biasa seperti pada sapi. Ini perhatikan ya. Jadi ini yang jadi kalau memang ada hal seperti ini, patutlah kita curiga juga tertular PMK ya. Pada babi juga sama ya, gejala yang menonjol adalah kepincangan ya. Jangan pernah mencari hipersalivasi atau mulut berbusa pada babi, nggak akan ketemu. Jarang sekali ketemu ya. Kemudian juga erosinya cepat sekali hilang seperti ini. Ya, ini erosinya cepat sekali hilang. Ini masih ada, karena teracak juga dan ini teracaknya bisa lepas. Di video tadi yang nanti saya share juga halamannya, websitenya itu sudah kelihatan. Bagaimana teracaknya bisa dengan mudah lepas. Ya, ini seperti lepuh yang belum lepas, yang ini baru terbentuk, itu belum lepas, itu seperti itu ya. Jadi gejala yang menonjol pada babi adalah kepincangan. Nah ini saya kira, saya sering sudah ke lapangan, saya telepon banyak peternak, ada babinya kena, tidak ada yang berbuih dan sebagainya, tidak ada. Gejala umum pada babi adalah kepincangan. Dan semakin berat babi, semakin berat gejalanya. Karena ini berhubungan dengan berat badan, ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Nah, panduan pada peternak atau daerah lapangan